Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini di minggu yang Dua, Kak. di minggu yang kedua. Di tanggal berapa ya, Kak Seran? Di tanggal 11, Kak. Tanggal 11 di bulannya, bulan yang baru. Bulan berapa, Kak? Bulan Oktober, Kak. Di bulan Oktober. Minggu kedua di tanggal 11 di bulan Oktober. Tapi ada tapinya, Kak Tiwi. Kenapa, Kak Tiwi? Ih, kenapa ya, Kak? Mungkin karena kita masih ibadahnya di rumah, Kakak. Masih ibadahnya di rumah. Ada nggak adik-adik sekolah minggu yang sedih karena ibadahnya di rumah? Pasti ada ya. Dia udah mau ibadahnya di gereja, nggak mau lagi ibadahnya di rumah. Tapi tetap semangat walaupun ibadahnya dari rumah, kita tetap memuji nama Tuhan dengan penuh Sukacita dong, Kak. penuh sukacita ya, Kak. Nah, hari ini di hari Minggu ini yang membawa ibadah kita ada kakak-kakak sekolah minggunya. Ini ada Kak apa namanya? Kak Sharon, Kak. Ada Kak Sharon. Kita sapa ya, Kak. Halo Kak Sharon. Halo, Halo, Kak. Kakak Sharon. Nah, di belakang kakak juga ada 2 orang kakak-kakak sekolah minggunya. Ada kakak siapa aja ya? Pasti masih ingat. Kemarin kan juga udah diberitahu siapa namanya ya. Coba, ini Kak apa namanya? Kakak Tiwi. Kakak Tiwi. Halo Kak Tiwi. Halo, Kak Tiwi. Halo Halo semuanya. Kak Tiwi. Nah, ada satu lagi. Ini ada Kak apa namanya? Kak Junia. Halo Kak Juni. Halo, Kakak Juni. Nah, ada kakak di sini. Nama kakak Kak Novita. Halo, Kak Novita. Halo, kirain lupa nyapa kakak juga. Kayak minggu yang kemarin itu dilupa mereka nyapa kakak. Nah, sekarang mereka nggak lupa lagi nyapa kakak. Nah, di hari minggu ini sepertinya cerah ceria. Mataharinya lagi Bersinar. lagi bersinar ya, Kak. Lagi terang. Seterang apa, Kak? Seterang hati Kakak dong. Seterang hati kakak ya, karena mau memuji nama Tuhan ya Kak Tiwi. Iya dong, secara hati kakak yang Adik-adik indah. di rumah terang gak hatinya? Jangan-jangan dia malas pergi, bukan pergi ya Kak. Duduk di depan laptop atau di depan TV. Enggak dong, Kak. Pasti adik-adik sekolah minggu enggak malas. Gak malas mereka ya, udah siapin Alkitab, siapin apa lagi Kak? Siapkan kidung jemaatnya. Siapin apa lagi Kak Jun? Hatinya tentunya. Iya, hatinya ada satu lagi Kak yang lupa, apa Kak? Persembahan. Iya benar, bawa persembahannya. Sediakan Alkitabnya, tetap bawa kidung jemaat. Nggak ada buku ND-nya hari ini. Alkitab, kidung jemaat, lalu apa lagi? Persembahannya, Persembahan, lalu apa lagi? Kak. Hatinya, Kak. Hatinya dibawa ya, jangan lupa dibawa hatinya. Nah karena hari ini matahari begitu cerah, kita nyanyikan dulu. Ada lagu kita, lagu sekolah minggu, judulnya Matahari Bersinar, Sinar. Kak. Seperti hati kita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan bersama Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak pada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan. Sekali lagi kita yang esa. nyanyikan Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Siapa tadi yang nyanyi nggak girang? Kayaknya ada ya kak. Anak sekolah minggunya nggak girang nyanyinya. Gak ada dong kak. Nggak ada ya kak. Udah semangat Kak, udah semangat. Udah Apalagi semangat lihat kita ya? semangat, pasti udah semangat mereka Kak. Udah semangat. Kalau udah semangat disiapkan, tidak boleh selama ibadah kemana kak? Tidak boleh lari-lari kak. Tidak boleh lari-lari. Terus kemana lagi kak? Bangkit diri, bangkit, Bangkit berdiri. bangkit diri. Bangkit berdiri. Iya ada gitu ya. Ada. Ada ya kak, bangkit berdiri. Nah sebelum kita beribadah, memulai ibadahnya, kita satukan dulu hati dan pikiran kita supaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah adik-adik sekolah minggu di hari Minggu ini. Kita satukan hati kita berdoa. Amin. Nah, kita mau masuk ibadah, masuk gerbangnya Tuhan. Kita puji lagi Tuhan dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang ke-8 beserta dengan artinya. Kita akan mengucapkan bersama-sama, titah ke-8, 2, 3, ya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Ikuti Amang mengucapkan maksudnya. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia menjatuhkan usaha atau niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. untuk kepentingan kita. Kita harus membantu Kita harus membantu memajukan usaha mereka memajukan usaha mereka serta memeliharanya. serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak Sharon, Iya kak. yang sayang sama Kak Sharon itu siapa? Yesus dong kak. Yesus. Terus ada lagi nggak yang sayang sama kakak Kak John? Ya banyak dong. Banyak Orang ya. tua juga. Orang tua, Iya, Tuhan kakaknya. Yesus,
Siapa lagi Kak Tiwi? Abangnya, Abangnya. kakaknya, dan tulangnya, nomborunya. Banyak ya yang sayang ya. Seperti lagu kita yang akan kita nyanyikan. Yesus sayang padaku dari Kidung Jemaat 184 ayat 1 dan 2. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita berdoa memohon keampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan bagi kita pada bulan ini atau pada minggu ini, di minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020, tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 16. Semua silakan buka Alkitabnya, Roma pasal 12 ayat 16. Kita membacanya bersama-sama. 2, 3, ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, kakak mau tanya, kalau kakak mau tanya sama adik-adik sekolah minggu mungkin nggak bisa ya, karena kalian di rumah. Kakak tanya sama guru sekolah minggunya aja, kakak tanya sama Kak Juni. Kak, kalau waktu kakak itu, kakak berikan sama siapa aja? Ya sama Tuhan Yesus yang Sama pertama Tuhan sekali. Yesus yang Iya. pertama kali ya Kak. Lalu siapa lagi Kak Tiwi? Waktu ya kakak. Iya, waktu. Waktu 24 jam dari jam pagi semuanya diberikan untuk Tuhan dong kakak. Untuk Tuhan juga, sama juga jawabannya. Untuk Tuhan, untuk keluarga juga dong Kak. Iya betul kakak. Iya, iya kan Kak Sharon? Iya dong. Kak. Keluarga jangan dilupakan. Nanti di rumah handphone terus yang dipegang. Iya kan? Waktu untuk Tuhan gak ada. Lupa berdoa. Mau makan dia lupa. Karena megang handphone. Seperti lagu kita kali ini dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh siapa Kak Sharon? Dibawakan oleh Amang Pendeta Tampu Bolon, Kak. Amang Pendeta Tampu Bolon. Kalau mendengarkan firman Tuhan, kita kayak mana sih Kak Jun? Ya harus duduk yang bagus, Iya. telinganya dibuka, Lalu? hatinya juga dibuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, jangan sampai siapa yang mengganggumu? Iblis. Jangan sampai kupingnya mendengar suara iblis, bukan suara Roh Kudus ya, Tuhan Yesus. Nah, siapkan hatinya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi terlebih dahulu dari lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas. Pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Silakan semua buka Alkitabnya. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Amang akan membacakannya untuk kita semua, ikuti di dalam hatimu. Beginilah firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa,
rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa dari antara adik-adik yang rajin berdoa? Semuanya rajin berdoa kan? Ya, anak-anak Tuhan memang seharusnya hidup rajin berdoa. Pertanyaan Amang selanjutnya, ketika adik-adik berdoa, pernahkah mengalami ada sesuatu terjadi ketika engkau berdoa? Tapi bukan maksud Amang sesuatu itu kau berdoa tiba-tiba kucing melompat di atas piringmu. Bukan itu maksud Amang. Atau misalnya kau berdoa tiba-tiba langsung tertidur belum amin. Bukan itu maksud Amang. Tapi ada sesuatu yang terjadi dalam dirimu. Pernahkah mengalami demikian? Belum pernah? Belum pernah ya. Adik-adik, Yesus, Tuhan kita itu disebutkan pernah berdoa pada pagi hari di atas gunung. Suatu saat dia pergi bersama dengan muridnya. Tadi disebutkan ada 3 muridnya. Siapa namanya disebutkan? Ada Simon Petrus. Ada Yohanes. Dan ada Yakobus. Ketiga murid ini diajak Yesus. Ayo kalian ikut sama saya. Yesus mau berdoa di atas sebuah gunung. Ketika Yesus berdoa disebutkan, tiba-tiba rupa wajah Yesus itu berubah. Pakaiannya juga berubah. Menjadi terang berkilau-kilauan. Kalau baju Amang ini lihat, warna hitam kan? Tidak ada yang berkilauan. Jadi awalnya mungkin baju Yesus itu biasa saja. Tapi ketika dia berdoa, wajahnya berubah. Pakaiannya langsung terang berkilau-kilauan. Itulah yang terjadi dalam diri Yesus ketika dia berdoa pada pagi itu. Ada perubahan total di dalam diri Yesus ketika dia berdoa pada saat itu. Dan tidak hanya itu. Disebutkan ketika peristiwa itu ada 2 orang bersama-sama dengan dia yang datang menunjukkan kemuliaannya. Kalau disebutkan menunjukkan kemuliaan, mungkin boleh kita bayangkan mereka sangat terang bercahaya. Ada 2 orang di dekat Tuhan Yesus. Disebutkan yaitu Musa dan Elia. Musa dan Elia ikut bersama. Mereka terlihat dalam kemuliaan. Dan tidak hanya itu. Disebutkan ada suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah
dia. Suara itu adalah suara Allah yang menunjuk kepada Yesus yang waktu berdoa rupanya berubah, pakaiannya berkilau-kilauan, dan dia tinggal dengan 2 orang dalam kemuliaan itu. Adik-adik, luar biasa suasana pada saat itu. Namun meski begitu, katanya ketika Yesus berdoa, murid-muridnya itu sempat tidur. Ayo, siapa di sini seperti yang Amos sebutkan di awal tadi? Dia berdoa disuruh jadi tidur. Berarti dia belum sungguh-sungguh berdoa. Tidak sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhannya. Tapi dia melipat tangan, menutup matanya, kemudian dia langsung menegur. Langsung tertidur dia. Dia tidak sungguh-sungguh berdoa. Murid-murid Yesus disebutkan mereka juga tertidur. Tapi Yesus membanguni mereka. Ketika dibanguni mereka melihat, wah, Yesus sudah berada dalam kemuliaannya bersama dengan Musa dan Elia. Pada saat itulah si Petrus datang mendekati Yesus. Dia berkata, Yesus, betapa bahagianya tinggal di gunung ini. Aku melihat kemuliaanmu dan kemuliaan yang ada di sampingmu itu. Maka janganlah pergi dari sini. Kami akan membangun 3 kemah. Tahu kemah? Tempat tinggal begitu. Kami membangun 3 kemah. 1 untukmu Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Menurut si Petrus, supaya tetap demikian kehidupannya. Bahagia, senang dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi. Ketika awan datang, Musa dan Elia menghilang. Tinggallah seorang diri, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Adik-adik, Amang yakin semua kita juga merindukan hal yang sama. Seperti yang dirindukan oleh Simon Petrus. Kita bisa bersama dalam kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita kini dan selama-lamanya. Karena orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, hidupnya akan bahagia. Tidak hanya bahagia, disebutkan betapa bahagianya. Berarti kebahagiaannya besar, kebahagiaannya luar biasa. Kalau tinggal bersama dengan kemuliaan Tuhan Allah. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mau menunjukkan bahwa kita semua juga bisa tinggal bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan itu. Hal itu bisa terjadi asal kita mau hidup berubah menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana Yesus yang berdoa dan tiba-tiba berubah secara total, demikian jugalah kita hendaknya harus hidup berubah, mau berubah menjadi lebih baik. Sekali lagi, harus berubah menjadi lebih baik, bukan berubah menjadi Power Rangers, berubah menjadi Spider-Man atau lain sebagainya, tapi harus berubah menjadi lebih baik. Kehidupanmu harus semakin baik. Mengubah sikap yang buruk menjadi baik. Mengubah cara berbicara menjadi lebih baik. Hari demi hari harus semakin baik. Di situ kita bisa tinggal bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Dan satu lagi, adik-adik juga bisa menjadi bercahaya, memiliki terang yang bercahaya terus-menerus di dalam kehidupanmu. Caranya adalah kau harus hidup taat kepada Tuhan Yesus. Hidup taat kepada Tuhan Yesus, melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan Yesus. Jadi jauhkanlah dari hidupmu melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Seperti misalnya dia sering memaksa orang tua untuk memenuhi keinginannya. Harus dibeli, harus diambil. Dia ngotot, memaksa orang tuanya, apa yang dimintanya harus diberikannya. Atau orang-orang yang sering tidak merapikan mainannya setelah selesai bermain. Ayo, siapa dari antara adik-adik selesai bermain dihancurkan begitu saja mainannya di rumahnya. Tidak mau menyusunnya kembali setelah dia selesai bermain. Kalau masih ada yang demikian, jauhilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Harus hidup semakin baik lagi, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan selalu melakukan hal-hal yang disukai oleh
Tuhan Allah kita. Jika adik-adik mau melakukan hal yang demikian, menjadi baik hari demi hari, taat kepada Tuhan hari demi hari, maka engkau akan bisa semakin bercahaya dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Akhirnya berubahlah menjadi lebih baik, taatlah kepada Tuhan, maka engkau akan terus bercahaya dan bersama-sama dengan kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini. Mengajar kami anak-anak-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang selalu merindukan kemuliaan-Mu atau tinggal bersama dengan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami kini dan di masa yang akan datang. Maka tolonglah kami setiap anak-anak-Mu ini supaya kami mampu berubah semakin baik hari demi hari di dalam kehidupan ini. Kami menanggalkan segala sikap buruk, cara-cara hidup yang tidak baik, yang tidak Engkau sukai, berubah kepada taat kepada Engkau dan melakukan hal-hal yang Engkau sukai dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukanlah kami semua anak-anak-Mu ini untuk melakukan firman-Mu itu. Kuatkanlah kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya tadi tentang taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, Kak Jun, kita mendapatkan apa sih, Kak? Ya tentunya berkat dong. Berkat. Iya. Jadi adik-adik sekolah Berkat. minggu harus taat ya Kak kepada Tuhan. Tetap taat, tetap mendengarkan firman Tuhan. Tadi ada pasti nih yang dengarkan firman Tuhan ya Kak Seran yang pigi-pigi. Ada nggak ini kira-kira? Kalau menurut Kak Seren nggak ada, Kak. Nggak ada ya yang pergi-pergi, dia tetap duduk di kursinya dengan manis. Nah kita akan memberikan persembahan kita siapkan dulu persembahannya. Jangan diremuk-remukkan uangnya, dilipat dengan bagus, lalu nanti diberikan dengan tangan apa Kak Tiwi? Dengan tangan kanan. Nah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.